Terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang sudah di Sumedang sudah membacakan isi Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang beliau baca dan juga yang kita mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu pengajian rutin kita yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustaz Adi Yahya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ridhoillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن قاسم الغزي والشيخ أحمد بن حسن الشاهد بعبد الستار ونفعنا الله بما في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua BKM Mushola Al-Barokah, mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan dan kebarokahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru-guru kita sekalian, Al-Mukarram, Ustaz Jadi, Ustaz Udin, Ustaz Somad, dan Ustaz yang lainnya yang sama hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah kemuliaan dan kebarokahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sahibul wilayah Bapak RT yang alhamdulillah senantiasa selalu menaungi kita semua. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ungkapan rasa syukur dengan mengucap lafaz alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat, karunia yang tidak pernah henti Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur akan itu semua. Salawat dan salamnya senantiasa selalu tercurahkan ke haribaan baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya beliau, diberikan jalan keselamatan dengan syafaatnya di akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini sedikit akan berbicara tentang syarat wajibnya sholat Jumat. Syarat wajibnya sholat Jumat itu ada 7. Ada berapa, Pak? 7. Syarat sholat Jumat ada 7. Syarat wajibnya sholat Jumat, syarat melaksanakan sholat Jumat ada 7. Yang pertama, al-Islamu, beragama Islam. Di mana orang Islam, ketika orang itu Islam, ya seharusnya dia pun beriman. Karena syarat Islam adalah syahadat. Itu adalah meyakini, mengikrarkan diri bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi dan meyakini bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, Islam. Cuma dalam praktek keseharian kita, Islam belum tentu iman, iman belum tentu Islam. Pak, dalam praktek keseharian ada orang Islam tapi tidak beriman. Mana Islam secara KTP tapi nggak sholat. Padahal Islam itu kan meyakini seyakin-yakinnya bahwa memang Allah itu Tuhan kita, bahwa memang Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan daripada bagian rukun Islam itu adalah sholat. Banyak orang Islam tapi tidak sholat. Ya, Islam apa? KTP-nya mah Islam, tapi sholatnya enggak. Ya. Atau sebaliknya, iman tapi belum tentu Islam. Ada orang yang percaya benar bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Benar bahwasanya Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Tidak ada yang lain, tunggal. Dan benar bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Benar, dia mengiyakan, meyakini, tapi belum mau masuk Islam. Ada yang begitu.
Ini cerita teman. Saya punya teman, temannya itu bos. Muslim Pak, non Muslim. Tapi dia punya guru spiritual. Guru spiritualnya Ustaz. Amalan yang diberikan oleh Ustaz itu surat Fatihah Pak. Masya Allah. Dia yakin gitu. Gurunya ada Ustaz, amalan yang dikasih oleh Ustaz itu Fatihah, tapi belum mau masuk Islam. Gitu. Tapi dia mengamalkan Fatihah itu benar Pak, ada peningkatan dalam kehidupan. Dia bos, Masya Allah. Ya, jadi jangan heran kalau di alam dunia ini ada yang Islam belum tentu iman, ada yang iman belum tentu Islam. Nah, orang wajibnya Jumat Islam di sini sudah pasti dia harus beriman. Ya, Islam. Syarat yang kedua adalah balik. Tanda seseorang terkena kewajiban menjalankan perintah agama, terkena kewajiban meninggalkan larangan agama, hitungannya mulai ketika dia berumur balik, ketika dia sudah memasuki masa balik. Laki-laki 15 tahun secara keumuman, perempuan 9 tahun setelah keluar darah air. Tapi ini Jumat, berarti laki-laki doang. Umur 15 tahun ke atas. Bapak ada nggak Pak 17 Pak? Pak? Ya, 1 dia Islam, 2 dia balik. Yang ketiga, syarat wajib melaksanakan Jumat adalah berakal. Islam, balik, berakal, 3. Nah, 3 syarat ini bukan hanya sebatas mewajibkan sholat Jumat, tapi 3 syarat ini mewajibkan seseorang dalam melaksanakan sholat. Artinya, selain sholat Jumat, kalau dia Islam, dia balik, dia berakal, normal, nggak stres, normal, nggak konslet otaknya, ya. Nah, itu sudah terkena kewajiban sholat. Sekarang introspeksi diri kita apakah Islam? Oh, saya Islam. Kita apakah balik? Oh, bangkotan. 3, kita punya akal enggak? Stres enggak? Oh, berarti kalau memang 3 itu terkumpul pada diri kita, maka kita wajib sholat. Coba, Islam, balik, berakal. Yang keempat, wal hurriyatu, merdeka. Ini kan zaman dulu mah ada istilah budak dan istilah tuan. Kalau sekarang kan nggak ada. Ya, berarti semuanya merdeka. Wal dzukuriyah, yang kelima, laki-laki. Maka perempuan tidak dikenakan wajib sholat Jumat. Sholat Jumat khusus bagi laki-laki. Ini zaman sekarang emansipasi wanita. Wanita sama laki-laki memang dianggapnya sama, sederajat. Tapi jangan kebablasan. Ya. Sekarang majelis taklim perempuan tuh, majelis taklim ibu-ibu tuh, apa yang tidak bisa, apa yang tidak diambil. Adroh dia bisa, tahlil dia bisa, marhaban dia bisa, ngaji apalagi. Cuma jangan sampai kebablasan, mentang-mentang sekarang zamannya serba sama, derajatnya sama, nanti ikut-ikutan Jumat lagi ngadain sendiri. Waduh, repot. Awas. Kan begitu sekarang Pak. Sekarang ini perempuan tuh, ibu-ibu tuh
hampir menyamai laki-laki, semua dia ambil. Marhaban, tasbihatul maulud, ngasih nama anak, terkadang ibu-ibu ada yang melaksanakan, Pak. Bapaknya masuk perut aja di pintu, anaknya dinamain sama ibu-ibunya. Jangan maksudnya kebablasan gitu kan. Udah ada bapak-bapaknya, kenapa ibu-ibunya sih itu? Ya, ya hati-hati. Nah, kalau untuk sholat Jumat itu ibu-ibu tidak, ya. Kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu sholat Jumat tuh repot. Sekarang banyak maling, repot kalau semuanya sholat Jumat. Kan? Ya hukum tuh begitu Pak. Artinya hukum tuh Allah buat bukan untuk menyusahkan, bukan untuk mendiskriminasikan, tapi semuanya tuh ada faedah-faedah di dalam ibadah itu. Ya. Yang kelima, yang keenam, syarat wajibnya Jumat adalah sehat. Ya. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat. Ya. Kenapa Bang nggak sholat Jumat? Sakit apa? Ini sakit gigi gitu. Sakit hati. Adik kalau tidak kuat untuk sholat Jumat karena ada udzur sakit, yaitu nggak harus sholat Jumat, tapi tetap harus sholat zuhur. Yang terakhir yang ketujuh, wal istaiton, adalah penduduk setempat. Penduduk setempat. Bukan orang yang dalam perjalanan, bukan musafir. Ada ini Ya, musafir. tapi penduduk setempat. Bagaimana dengan kita? Kita ini penduduk setempat karena sudah berdiam di Bukit Gading Balaraja ini tahunan. Tapi kan asalnya mah dari Jawa, ya asalnya itu mah. Orang sudah keluarga di sini, cari nafkah di sini, tidur di sini, berarti sudah menjadi penduduk setempat. Itu. Ya, wajib ketujuh itu. Fala tajibul Jum'ata, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat alal kafiri, atas orang kafir asli, orang Kristen beneran gitu. Ya, nggak wajib sholat itu. Kenapa nggak sholat? Saya mah bukan Muslim, wajar. Kenapa nggak sholat Jumat? Padahal Islam, padahal udah balik, padahal berakal, sehat, laki-laki. Kok nggak Jumatan? Nah, apa jawabannya? Sibuk. Oh, so sibuk. Ya, sholat Jumat itu tidak wajib bagi orang kafir, orang non-muslim, wasobiyin, dan tidak wajib bagi anak kecil. Bagaimana kalau untuk pembelajaran? Karena sesuatu itu kalau tidak dimulai dari sedini mungkin, tidak diajarkan sedini mungkin, itu timbulnya malas nanti. Kudu ada proses. Ya. Boleh atau boleh, cuma tidak wajib anak kecil mah. Kenapa? Karena belum mukallaf, belum memenuhi tanggung jawab dalam hal melaksanakan dan meninggalkan perintah agama, belum wajib. Ya. Wa majnunin, dan tidak wajib bagi orang gila. Tuh. Orang gila nggak wajib sholat Jumat. Ya, warung ikin dan budak tidak wajib. Wa unsa, kemudian perempuan. Wa maridin, dan orang yang sakit, tadi sudah dibahas. Ya, wa nawi, dan yang lain sebagainya. Safiri, yang terakhir, tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang
musafir. Musafir nggak wajib. Bapak berangkat dari sini ke Lampung, disebut musafir, nggak wajib sholat Jumat, tapi tetap wajib sholat zuhur. Ya, diulang syarat wajibnya Jumat ada 7. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, laki-laki. Yang keenam, sehat. Yang ketujuh, penduduk setempat. Penduduk setempat ini ukurannya KTP, apa surat domisili, apa memang orangnya itu yang tinggal di situ, Pak RT? Domisili tak jaga domisili. Bikinin banyak berarti. Ih, saya mah KTP-nya masih KTP Jawa. Tapi kan Bapak di sini udah tahunan. Ya tetap itu kena kewajiban Jumat. Bukan identitasnya, bukan KTP-nya, bukan surat domisilinya, tapi tinggalnya. Saya mau ngontrak di sini. Yang ngontrak kalau udah berbulan-bulan tetap dihitungnya masuk ke dalam penduduk setempat. Ya, kalau misalkan ukurannya tuh identitas, repot. Ya, ukurannya adalah diri kita. Sudah berapa lama kita di situ? Sedangkan musafir, ukuran musafir itu cuma sebatas 3 hari. 3 hari musafir. Kalau lebih dari 3 hari berarti bukan musafir lagi namanya. Itu. Ya, paham ya? Nah, itu syarat wajibnya Jumat. Tapi yang 3 yang waktu Islam balik berakal itu mah syarat dalam melaksanakan perintah sholat. Kalau tidak mau sholat berarti ada yang bilang di antara 3. Ya, kenapa nggak sholat? Saya bukan Islam. Boleh nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Saya belum balik. Boleh nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Tuh konslet otak saya. Ya. Selagi dia balik, selagi dia Islam, selagi otaknya masih sehat sempurna, wajib sholat. Sekalipun dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit kalau sholat mah, kalau 3 kriteria tadi ada pada diri kita, maka wajib kita sholat. Kan caranya mah tergantung. Dalam perjalanan atau bisa di kodok atau bisa di jamak. Lagi sakit nggak harus berdiri kan, bisa duduk, bisa rebahan, bisa berbaring. Itu mah secara teknis, tapi secara garis besarnya bila mana kita Islam balik dan berakal, maka kita punya kewajiban dalam melaksanakan sholat. Nah, syarat melaksanakan sholat Jumat tadi mah syarat wajibnya sholat Jumat. Nah, ini syarat melaksanakan sholat Jumatnya ada 3. Antakunal balada misron kanatil balad au qaryatan. Ya, maksudnya di satu tempat itu rame gitu loh, gitu rame. Satu tempat itu bisa disebut dengan kota atau bisa disebut dengan kampung. Kampung itu kan terdiri dari beberapa rumah yang ngumpul. Artinya ada penduduknya di situ. Ya, apalagi kota, namanya kota sudah pasti padat dengan penduduk. Ya, gimana kalau rumahnya menclok-menclok jauh-jauh? Nah, itu nggak wajib mengadakan sholat Jumat, Pak. Rumah di sini 1, Gading Cisoka 1, Selapajang 1, terus Cipanggang 1. Itu nggak harus ngadain sholat Jumat kalau begitu, Pak. Karena rumahnya jauh-jauh. Maksudnya apa nih? Gitu. Tapi kalau kayak kita ngumpul rapat
itu sudah harus mengadakan sholat Jumat karena penduduknya ada di situ. Nggak harus melintasi sungai, danau, lembah gitu kan. Ya, itu yang disebut dengan kota atau yang disebut dengan kampung atau dusun. Yang penting di situ ada tempat di mana tempat itu terdiri dari kumpulan rumah-rumah yang ada penghuninya. Ya. Yang kedua, ayakunal adat fi jama'atil Jumat arba'ina rajulan min ahlil Jumat. Ya, jumlah penduduknya untuk melaksanakan sholat Jumat itu semuanya laki-laki, jumlahnya 40 orang. Min ahlil Jumat, orang yang masuk ke dalam ahli Jumat. Siapa orang yang ahli Jumat itu? Kumul mukallifuna dzkur, yaitu orang-orang laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah di atas usia balik. Kalau anak kecil nggak dihitung, Pak. Anak kecil nggak dihitung. Ya. Kemudian penduduk setempat, bukan musafir, penduduk setempat. Orangnya ada 40 dan semuanya sudah balik, kemudian jumlahnya 40 orang. Ya. Bahkan ada yang berpendapat ahli Jumat itu orang yang mengerti tentang hukum dan syarat sholat Jumat. Bukan hanya sebatas dia balik, bukan hanya sebatas dia Islam, bukan hanya sebatas dia berakal, tapi nggak ngerti sholat Jumat itu syarat dan rukunnya apa sih gitu tuh. Cuma sebatas datang ke masjid, duduk pada hati sholat aja, nggak ngerti Jumat itu bagaimana. Ya, ada yang berpendapat ahli Jumat itu yang mengerti tentang sholat Jumat itu. Jadi ketika imam khotib khutbah, dia tahu mana rukun, mana yang bukan rukun. Dia tahu mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Dalam sholatnya pun dia mengerti sholatnya gitu. Jadi bukan orang yang sudah balik Islam berakal tapi nggak ngerti, buta dengan sholat Jumat, nggak dihitung ahli Jumat itu, Pak. Maka kenapa orang-orang NU itu setelah sholat Jumat kemudian dia ada namanya iadah sholat duhur. Nah itu bukan karena Jumatnya nggak sah, khawatir dari jumlah jamaah Jumat ini bukan ahli Jumat gitu. Anak-anak dihitung, yang nggak ngerti dihitung. Nah itu tuh, maka disempurnakan dengan sholat iadah, sholat duhur lagi ya. Nah itu kita serah Bapak sekalian, nanti ada pembahasannya gitu. Ada juga yang saklek, kenapa sih sholat duhur lagi, emang tadi sholat Jumatnya nggak sah gitu. Ya sholat Jumatnya nggak sah, khawatir yang hadir itu bukan termasuk daripada ahli Jumat, cuma sebatas pada doang gitu ya, tapi belum gitu tuh. Nggak ngerti gitu ya. Saat melaksanakan Jumat tadi dalam satu wilayah yang mana ada penduduknya jumlahnya 40 orang dari ahli Jumat. Bagaimana kalau keadaannya kurang dari 40 orang, orangnya pada merantau ya. Saya tadi mertua Sukabumi itu ya, kalau lebaran merame, habis lebaran udah sepi lagi karena pada merantau masyarakatnya. Kalau dihitung dengan ahli Jumat, nggak ada ahli Jumat, nggak mencapai kriteria ahli Jumat. 40 orang kurang, itu pun terdiri dari anak-anak gitu. Karena memang sudah dilaksanakan dulunya rame, kemudian pada merantau, ya laksanakan aja. Nanti sholat ada sholat duhur lagi. Ya. Yang ketiga, waktu melaksanakan sholat Jumat adalah pas waktu dohor. Kalau lewat dari waktu dohor, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat.
Saya mau di sini mah pada sibuk, nanti aja lah sholat Jumatnya jam 1 aja. Orang-orang udah pada balik ke pabrik, kita baru sholat Jumat. Boleh atau boleh? Selagi itu masih waktu dohor, boleh melaksanakan sholat Jumat. Jadi nggak harus di awal waktu, gitu. Nggak harus di awal waktu. Yang penting waktunya sholat dohor. Tapi kalau waktu dohor sudah mepet, maka jangan sholat Jumat, tapi sholat dohor. Gitu. Tapi kan sudah umumnya kita sholat Jumat itu di awal waktu dohor, ya, karena berbagai hal dan kesibukan. Nah, mungkin hanya yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang kurang lama, gitu kan. Nanti kita akan bahas kembali, ya. Ini musim kondangan, saya belum kondangan. Seharian tadi diajak kebesan ke Bekasi, baru pulang tadi jam 6:10. Buru-buru sholat, ada undangan haul, gitu. Ini coba baru kesini, jadinya belum undangan. Ya ini mohon dimaklum, tapi minimal garis besarnya kita sudah tahu bahwasanya Allah itu nyiptain kita untuk ibadah. Syaratnya ibadah sholat adalah Islam balik berakal. Ya mudah-mudahan dengan apa yang Allah berikan, iman, Islam, sehat, berakal, Allah kuatkan mantapkan kita dalam melaksanakan perintah Allah, terutama adalah sholat. Silakan. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Ade Ahmad yang sudah memberikan ilmu kepada kita semuanya tentang syarat wajib sholat Jumat dan waktu pelaksanaan sholat Jumat. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dan kita senantiasa mengikuti sholat Jumat dimanapun kita berada. Baiklah, kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Silakan. Bagi bapak-bapak mungkin ada yang kurang paham tentang yang tadi disampaikan, itu Bapak Warga mau bertanya, silakan. Urusannya di pabrik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syarat sahnya sholat Jumat ini sujud ya. Nah, pelaksanaan sholat Jumat itu di masjid, di lapangan terbuka, di teras masjid, atau tersekat dari teras masjid. Karena kami biasanya di pabrik itu bagian paling terakhir. Di luar masjid, di luar teras gitu kan, di luar teras masjid, ampar gitu kan, bahkan terpisah dari teras masjid. Nah ini apakah termasuk kita itu melaksanakan sholat Jumat? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ba'da sholat Jumat itu kan suka ada sholat Jumatnya ya, itu dilaksanakan 2 atau 4 rakaat. Itu Ustaz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil larutan. Mama dedek masih. Ada lagi. Tanya dulu ya. Sholat Jumat tadi abangnya sholat Jumat di belakang namanya. Nah bagian tempat ya, namanya terakhir mah begitu. Kira-kira Nelly sih kana. Nah kalau itu kita kembalikan ke tata cara sholat berjamaah. Ya, tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu harus nyambung, ya, nyambung. Ini misalkan ke musola nih, ini kan teras, tapi kan nyambung dengan dalam kan. Nah kemudian abah sholat di bawah tuh di jalan. Nah itu masih terhitung nyambung selama baris belakang, sok belakang ini masih kelihatan sama abah.
sekalipun ada jarak karena kondisinya apa sholat di jalan nih, kan nggak mungkin sholat di tangga kan, gitu kan? Tapi yang belakang ini kelihatan sama abang nih, nah itu masih ngemakmum, itu masih ngemakmum. Itu Mbak. Nah kalau tadi misalkan kesekatnya seperti apa? Apakah kesekatnya itu tertutup, rapat? Misalkan nih, ini ditutup di pintu semua nih, pintu tutup, kaca tutup. Ini sholat di sini nggak sah nih. Sholat di teras ini nggak sah nih, karena tidak tersambung dengan yang di dalam. Maka kalau sholat sekalipun itu AC, khawatir di sini ada yang jemaah, buka kaca atau buka pintu supaya ada sambungan gitu. Jadi nggak tertutup full. Kalau tertutup full, nggak sah sholat di sini, di teras ini. Nah itu abah sholatnya di mana? Di teras masjid apa di teras rumah orang itu? Mampir ini lah. Curiga. Tapi selama itu nyambung, tapi kelihatan ya, sekalipun di luar kelihatan. Nah, misalkan di sini jamaah nih, mau sholat di sini tuh di rumah itu tuh. Nah, tadi di rumahnya tuh, itu dibuka gerbangnya tuh, masih nyambung sholatnya, bisa berjamaah di situ, boleh, masih nyambung. Kecuali rumahnya di dalam rumah saja ditutup pintunya, itu nggak nyambung itu nggak. Sekalipun terdengar suara musola ini, tetap ini nggak bisa berjamaah di dalam rumahnya, sekat itu semua. Gitu. Nah bagaimana dengan yang di lapangan, di masjid, ya itu mah bebas Pak, bebas. Kalau ada mesin aja, jangan di lapangan. Khawatir di lapangan berpanasnya siang hari, gitu kan? Itu. Ya. Yang kedua berkaitan dengan sholat setelah Jumat, ya Pak? Nah setelah sholat Jumat ada yang melaksanakan ba'diyah Jumat. Ya ada yang melaksanakan ba'diyah Jumat. Namanya ba'diyah itu 2 rakaat. Kalau qobliyah itu ada yang 4 rakaat. Qobliyah Dhuhr dan qobliyah Asar itu 4 rakaat. Ini mau sholat Jumat tetap mau sholat Jumat juga ada yang melaksanakan 4 rakaat. Kalau di kampung-kampung itu qobliyah Jumatnya 4 rakaat. Gitu. Cuma kalau saya nggak keturutan Pak, cepat. Saya nggak bisa sholat cepat-cepat, nggak bisa. Adapun yang sholat 4 rakaat berarti dia ngejuhurin, bukan ba'diyah. Abah tinggal milih mau ba'diyah berarti 2, kalau mau ngejuhurin berarti 4 rakaat. Atau mau langsung pulang itu silakan. Pada sholat Jumat, ada teman saya yang sholat 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Enggak ada, sholat ba'diyah itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Yang 4 rakaat itu qobliyah Dhuhr sama qobliyah Asar. Ba'diyah itu enggak ada yang 4 rakaat. Apa mungkin dia kode kali kode doang. Interogasi Pak. Terintegrasi nih Pak. Ya kalau qobliyah Dhuhr dan qobliyah Asar boleh 1 kali salam, dia tidak pakai tahiyat awal. Cuman kalau sholat sunnah bagusnya 2 rakaat, jangan langsung 4 rakaat. Itu biasa aja sih, yang biasa boro-boro sholat 4 rakaat qobliyah, sholat wajib lagi ulang. Gitu ya, artinya nggak ada sholat ba'diyah itu 4 rakaat, yang ada ba'diyah itu 2 rakaat. Gitu. Dulu Pak. Nah, Pak. Tadi masalah di masalah di balik. Sekali lagi.
lain dengar. Hajatan sampai jam 11 itu tenang ya. Ini kan kalau sholat Jumat kan wajib bagi muslim laki-laki. Nah, itu kan kalau di Indonesia kan sholat kan ini ya, maksudnya bebas gitu kan, enggak ini. Itu gimana untuk kita yang sebagai muslim itu ada yang bekerja sholat TKI di Jepang atau yang mana di sana itu wajib. Kalau kita sebagai muslim kan itu wajib kan. Nah, karena keadaan kerja di sono kita nggak sholat Jumat itu sampai beberapa bulan atau tahun itu kita seperti apa? Gini Pak, ada pertanyaan, takutnya Bapak nggak dengar. Ada TKI kerja di luar negeri, ya. Karena tadi kan syarat wajib Jumat, Islam, balik berakal dan seterusnya. Nah karena lingkungan di sana tuh Islam minoritas, nggak melaksanain sholat Jumat itu bagaimana hukumnya? Tapi yang saya lihat di berita-berita sekarang ini sudah banyak sekali sudah banyak masjid, sudah banyak musola sekalipun bukan negara yang mayoritas Islam. Ya. Mungkin saudara kita nih jadi TKI-nya pas ditempatkan di wilayah non muslim dan tidak ada tempat untuk melaksanakan sholat Jumat saja. Minoritas paling berapa orang doang. Nah kalau itu tidak wajib untuk mengadakan sholat Jumat. Karena di syarat mengadakan sholat Jumat itu ada syarat wajib Jumat, ada syarat wajib melaksanakan Jumat. Yang pertama yang 7 itu syarat wajib Jumat. Yang 3 syarat wajib melaksanakan Jumat. Ada kondisi keadaan minoritas, orangnya nggak ada 40 orang, kemudian bukan ahli Jumat, kemudian tempatnya juga nggak ada. Nah itu tidak wajib Jumat, Pak. Nggak wajib Jumat. Ya orang muslim nggak ada, temannya juga 1-2 orang doang yang muslim, itu nggak wajib mengadakan sholat Jumat. Kalau tidak wajib mengadakan sholat Jumat, berarti dia tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang diwajibkan adalah hanya melaksanakan sholat zuhur. Gitu. Jangankan di sana, di sini aja, di sini tadi itu kan, kalau bukan disebut kota, kalau bukan disebut kampung, karena rumahnya itu pada jauh-jauh, itu pun tidak harus mengadakan sholat Jumat, gitu. Karena memang kondisi geografisnya, kondisi penduduknya, gimana mau sholat Jumat, gitu. Kalau orang yang nggak ada, gimana mau sholat Jumat? Kalau masjidnya nggak ada, gimana mau sholat Jumat? Gitu kan? Maka sholat zuhur aja. Nggak apa-apa kalau itu mah. Nggak apa-apa. Jangan dipusingkan. Tapi wayahnya kalau memang sudah pulang bermasyarakat, atau ikut lagi sholat Jumat. Gitu. Artinya tidak terkena hukum orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Kan ada hukum. Kalau kita tidak melaksanakan sholat 3 kali berturut-turut, maka disebut dengan kafir, telah keluar dari agama Islam. Nah kalau ini tahunan nggak sholat Jumat, kenapa ya? Karena keadaan, bukan karena kemauan, bukan karena malas, tapi memang karena keadaan. Di situ tidak ada sholat itu. Mau jadi pelopor, penggagas, atau silakan, cuman berat. Itu karena merintis itu kan berat, gitu Pak. Baiklah,
satu lagi. Silakan bapak yang sebelah kanan. Barangkali ada yang mau bertanya. Ini tenang aja. Pak RT. Kita ngomong saya. Enggak, ini ngomongin pribadi ya. Mohon mau curhat ini mau curhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya, bapak-bapak bisa nanya lah, jarang-jarang jangan. Jarang sholatnya. Ya, masih terkait dengan sholat Jumat ya. Mungkin pernah mungkin ada, saya dengar lah ya, bagi yang tidak sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut dan tanpa uzur, ancamannya apa gitu loh. Saya jadi takut sendiri gitu. Mungkin itu pertanyaan simpel dari saya. Satu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lain. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang sholat Jumat juga ya. Untuk mengadakan sholat Jumat itu tempatnya bukan di masjid tapi bukan yang wakaf. Masjid itu bukan wakaf. Nah, kita tahu kondisi masjid itu bukan wakaf. Nah, itu sholat Jumatnya sah apa tidak? Terus apakah kita harus melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat? Itu aja mungkin kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kata Pak RT itu ketika kita tidak sholat Jumat tanpa uzur syar'i 3 kali berturut-turut, ancamannya apa? Ancamannya kafir. Jadi kafir itu keluar dari agama Islam. Bagaimana hukumannya? Tidak bisa dibayangkan, Pak. Ya. Bah, dengerin, Bah. Sudah jelas lah kalau itu ya. Login lagi, Bah. Nah, kemudian berkaitan dengan tanah wakaf ya. Kita sholat di masjid, masjidnya tanahnya bukan tanah wakaf. Apakah sah sholat Jumatnya? Sholat Jumat itu tetap sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, gitu kan? Nah, adapun tanah memang seharusnya tanah yang dibuat untuk masjid ataupun musola memang harusnya tanah yang diwakafkan gitu. Nah, sekarang musola dan masjid yang ada di lingkungan kita itu kan bukan di atas tanah wakaf tapi di atas tanah pasung. Saya belum pernah dengar di kita ini ada masjid tanah wakaf. Muhajirin, At-Taqwa, Riyadul Muttaqin itu bukan tanah wakaf, tanahnya tanah pasung gitu. Kalau kita mengacu kalau bukan tanah wakaf tidak sah, nggak bisa begitu. Lihat kan di pabrik-pabrik, apakah di pabrik-pabrik tanah wakaf yang dipakai tempat musola atau masjid? Bukan tanah wakaf. Sebab tanah wakafnya la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, tidak boleh diwariskan, wala yubahu, tidak boleh diperjualbelikan. Tanah wakaf itu. Nah, di kita susah untuk mendapatkan tanah wakaf, prosesnya panjang itu. Ya mungkin bisa saja kalau memang diusahakan, cuman susahnya luar biasa. Tadinya developer, kemudian ke Pemda, baru kita minta untuk diwakafkan, susah gitu. Maka tanah pasung aja. Gimana sah sholat itu? Sah sholat 4 karena syarat dan rukunnya tuh tidak harus di tanah yang berwakaf gitu ya. Bagusnya mah tanah wakaf, bagusnya mah ya. Tapi kalau misalkan kita dijadikan tanah wakaf, pasti ada pertentangan dari yang non muslim. Itu kan pasung, kok bisa jadi tanah wakaf kan gitu. Nah, untuk kami yang non muslim mana bagian kami, kan bisa begitu ke depannya ya. Ya memang kompleks gitu tuh gitu. Ya
Harusnya mah tanah wakaf. Saya mau di basement ada sholat Jumatnya. Loh kemana? Ya nggak apa-apa, gitu. Ya jadinya, kalaupun statusnya bukan tanah wakaf, insya Allah kalau syarat dan rukun sholat Jumatnya itu terpenuhi, berarti sah sholatnya. Gitu. Karena ada orang yang melaksanakan sholat Jumat tadi tuh di teras orang lagi, gitu kan? Basement misalkan, gitu. Bukan tanah wakaf kan, teras orang. Gitu. Tetap sah. Cuma kalau bisa mah jadi tanah wakaf, kalau bisa mah, cuman susah loh, susah. 9 tahun saya jadi di KMJ Radul Mutakin pengen merubah tanah itu status di tanah wakaf, susah. Belum tembus, susah. Belum pelimpahan hibahnya dulu, gitu kan. Belum persetujuan masyarakat, repot. Berarti tadi itu berlaku buat sholat fardu juga ya, Lukman Muslimat tuh? Enggak. Untuk status masjidnya. Enggak. Kalau sholat fardu mah di mana aja, al-ardu kulluha masjidun ilal hammam wal maqbarah. Ya, dunia ini, tanah ini semuanya adalah masjid, tempat sholat kecuali kamar mandi dan kuburan, tidak boleh dijadikan tempat sholat gitu. Ini mah untuk status rumah ibadah harusnya wakaf, itu harusnya mah supaya tidak ada yang mengganggu gugat gitu. Tadi tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual beli, tidak boleh diwariskan gitu. Tapi kalau sifatnya umum nanti bisa ada yang gugat itu, apalagi perumahan jangan mentang-mentang mayoritas sehingga yang minoritas tidak punya tempat. Nah ini kan masalah juga, bertentangan dengan undang-undang lagi begitu. Itu. Tapi kalau sudah diwakafkan, sudah fix, ya cuma susah. Gitu. Ya mungkin demikian. Lupa saya di sini. Baiklah Bapak, sudah cukup ya pertanyaan karena sudah malam, kebetulan saya ada tarik. Baiklah, kita belum undangan juga. Ya udah, kita tutup. Alal kafi salatullah, alal kafi salamullah bi
tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekurangannya. Adanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.